guys, welcome back to this channel. Kembali lagi di video tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal e-journal. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai langkah-langkah dalam melakukan penelusuran informasi secara efektif. Buat teman-teman yang masih kuliah, pas banget nih, tentunya hal ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan tugas kuliah kita. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kalian tahu nggak sih apa itu ProQuest? ProQuest merupakan database dari jurnal elektronik yang menyediakan sumber informasi ilmiah bagi peneliti dan mahasiswa dalam berbagai disiplin ilmu. ProQuest dapat diakses dengan berbagai cara. Jika kalian mahasiswa Universitas Diponegoro, kalian dapat mengakses ProQuest lewat SSO atau Single Sign-On. ProQuest juga dapat diakses melalui Google dengan ketik www.proquest.com. Kalian pernah nggak sih kesulitan ketika mencari informasi di satu jurnal, udah gitu hasilnya nggak sesuai yang diharapkan? Terus gimana sih cara yang bisa dilakukan biar bisa dapat informasi yang efektif dan relevan sesuai keinginan kita? Nah, untuk itu, kita perlu melakukan identifikasi kebutuhan informasi sebelum melakukan penelusuran informasi. Identifikasi ini dilakukan agar memudahkan kita untuk melakukan penelusuran informasi nantinya. Kebutuhan informasi ini biasanya dapat muncul dengan berbagai situasi, salah satunya bila terjadi kekosongan informasi pada diri kita. Nah, adapun contoh kebutuhan informasi yang saat ini gencar diperbincangkan adalah maraknya penggunaan AI. Penggunaan AI yang berkembang tentunya mempengaruhi segala aspek kehidupan, salah satunya perpustakaan. Oleh karena itu, perpustakaan pasti mengalami dampak dari perkembangan yang dihasilkan. Dengan ini, kita dapat melakukan pencarian kebutuhan informasi dalam jurnal berkaitan dengan masalah tersebut. Setelah mengetahui kasus ini, kita dapat mengidentifikasi kebutuhan informasi mengenai the impact of artificial intelligence on library services. Sesi selanjutnya, kita akan mengembangkan kata kunci dari kasus kebutuhan informasi yang telah kita tentukan tadi. Kata kunci tersebut digunakan untuk memudahkan kita untuk mendapatkan hasil yang relevan dan presisi saat melakukan pencarian informasi. Dari judul The Impact of Artificial Intelligence on Library Services, kita dapat mengembangkan kata kunci dengan menggunakan thesaurus atau daftar tajuk subjek. Kita akan bergeser ke sesi berikutnya, yaitu memformulasikan kata kunci dari judul kasus yang sudah kita tentukan tadi. Hal ini bertujuan agar kita bisa mendapatkan hasil penelusuran informasi yang relevan dan spesifik dengan cara efektif sesuai dengan kebutuhan informasi kita. Berikut adalah tabel yang berisi query alternatif. Dari kata impact, dapat kita tentukan beberapa kata hasil pengembangan kata kunci. Tabel ini juga bertujuan untuk memudahkan user dalam menemukan hasil pencarian yang lebih spesifik dari pengembangan kata kunci tersebut. Sesi selanjutnya adalah tahapan pencarian. Pada tahapan ini, kita akan mencoba dengan menggunakan SSO in-depth. Tahapan awal yang dapat kita lakukan untuk menggunakan progress adalah dengan membuka laman SSO in-depth, kemudian pilih menu e-journal yang dilakukan oleh Undip, kemudian klik ProQuest. Setelah membuka portal jurnal, kita dapat menentukan apakah kita ingin menggunakan basic search, advanced search, ataupun keduanya dalam melakukan penelusuran informasi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kita juga dapat mengatur navigasi dan memanfaatkan fitur-fitur yang tersedia pada laman portal untuk mendapatkan hasil result yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah hasil riset keluar, hal yang dapat kita lakukan adalah menyeleksi hasil riset tersebut. Apakah informasi yang terpanggil sesuai atau tidak? Terakhir, jika informasi yang kita butuhkan sudah terseleksi, maka kita akan mengubah file yang akan kita butuhkan sebagai referensi untuk memenuhi kekosongan kebutuhan informasi yang kita miliki. Sebelum kita membahas basic search dan advanced search, perlu kita ketahui bahwa dalam melakukan penelusuran informasi terdapat search tips yang perlu diikuti, termasuk dalam ProQuest sendiri. Kalian bisa klik kiat pencarian di pojok kanan bawah. Tentunya, hal ini dilakukan untuk memudahkan user dalam melakukan temu kembali informasi. Untuk selanjutnya, kita akan menelusuri informasi menggunakan basic search.
Pada menu utama portal jurnal, ProQuest memiliki beberapa fitur. Yang pertama, ada pencarian besar, kemudian ada pencarian lanjut, ada publikasi, jelajah, dan ubah basis data. Untuk basic search, kita menggunakan menu utama. Di sini terdapat search box, dan di atasnya terdapat pilihan yang dapat kita pilih, seperti jurnal akademik, buku, video dan audio, disertasi dan tesis, dan juga sebagainya. Kita juga bisa mencari bantuan atau panduan untuk mencari informasi pada portal jurnal ProQuest. Kemudian, kita akan mencari informasi dari kata kunci The Impact of Artificial Intelligence on Library Services. Setelah itu, kita akan ketik kata kunci tersebut pada search box yang tersedia pada tampilan menu basic search yang ada di ProQuest. Nah, kemudian kita akan mengklik tombol search untuk mendapatkan hasil pencarian yang berkaitan dengan kata kunci yang telah kita masukkan. Setelah itu, portal Zona ProQuest akan menampilkan hasil penelusuran relevan dengan permintaan yang kita masukkan secara otomatis. Kemudian, database Jurnal Progress akan melakukan penyortiran berdasarkan relevansi dan menampilkan 1-20 hasil terbaik yang disebut sebagai best first sesuai dengan kata kunci yang dimasukkan. Dalam Progress, kita juga dapat menggunakan fitur autocomplete dengan mudah. Untuk dapat menggunakan fitur ini, kita perlu melakukan pencarian di search box Progress menggunakan tampilan basic search. Kemudian, kita hanya perlu mengetikkan sebagian kata kunci yang ingin dicari dan akan secara otomatis menampilkan daftar kata kunci yang mungkin relevan dengan pencarian kita. Dalam fitur navigation, memungkinkan kita untuk mengenai informasi yang lebih spesifik atau memperinci hasil pencarian. Fitur ini terletak di sebelah kiri halaman. Aku akan mencoba fitur ini dengan tidak membatasi pencarian. Percobaan pertama, aku menemukan sekitar 345 ribuan hasil riset yang terpanggil. Selanjutnya, aku akan mencoba membatasi pencarian dengan jenis dokumen artikel. Kemudian, hasil riset yang keluar akan lebih spesifik, yaitu 40 ribuan hasil riset yang terpanggil. Kemudian, selain menggunakan fitur jenis dokumen, kalian bisa menggunakan filter yang lain. Di sini seperti subjek, bahasa, dan publikasi sesuai kebutuhan kalian untuk mempersempit pencarian. Selanjutnya, kita beralih ke pencarian lanjut atau yang biasa disebut advanced search. Nah, di sini kita memiliki beberapa search box yang bisa kita isi dengan query yang sudah kita siapkan tadi. Kemudian, di sini ada and, or, not yang bisa kita pilih. Terus, juga ada navigasi-navigasi lainnya yang bisa kita atur sedemikian rupa untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik lagi. Kemudian, kita akan memasukkan kata kunci yang sudah kita buat dalam tabel tadi. Kita akan memasukkan query pertama, yaitu impact and artificial intelligence and library services pada search box. Impact pada search box pertama, artificial intelligence pada search box kedua, dan library services pada search box ketiga. Lalu, kalian bisa pilih ke bawah untuk menemukan dan memilih filter pencarian seperti jenis sumber, jenis dokumen, dan bahasa. Dan kita klik cari, dan hasil recall dari pencarian pada pertama menunjukkan angka 345 ribuan hasil dokumen yang terpanggil. Selanjutnya, kita akan menggunakan filter atau navigasi tanggal publikasi dan bahasa untuk mempersempit hasil pencarian. Setelah kita memakai filter atau navigasi dari tanggal publikasi dan bahasa, hasil recall menunjukkan angka 241 ribuan hasil recall. Untuk mendapatkan hasil yang lebih presisi sesuai dengan yang kita butuhkan, kita bisa melakukan navigasi pencarian berdasarkan judul, abstrak, dan lainnya sesuai kebutuhan. Selanjutnya, kita akan memasukkan query alternatif seperti yang sudah kita buat tadi dalam tabel, yaitu consequences and automation and library operation.
consequences di search box pertama, automation di search box kedua, dan library operation di search box ketiga. Kemudian kita akan cari, nah, di sini ada fitur yaitu autocorrect, yang mana ketika kita memasukkan query dengan kata yang salah, maka itu akan otomatis dibetulkan dalam request tersebut. Nah, kita langsung masukkan query yang benar, dan hasil recall menunjukkan angka 106.000 hasil yang terpanggil. Kemudian, kita gunakan filter tanggal publikasi dan hasil recall menunjukkan angka 45 ribuan hasil dokumen yang terpanggil. Di sini juga terdapat autocomplete text yang bisa kita pakai untuk sebagai referensi kita mencari informasi jenis apa yang akan membuat hasil pencarian kita menjadi lebih spesifik lagi. Kita juga bisa mengatur navigasi yang ada di bawah untuk menciptakan hasil pencarian yang lebih spesifik. Di sini, kita juga bisa menambahkan garis dan menghapus garis box kalau misalnya kita memiliki lebih dari 3 atau lebih dari 2 kata kunci. Maka, kita bisa menambah atau mengurangi baris. Kita juga bisa mengatur opsi halaman hasil untuk urutan hasil berdasarkan relevansi atau tidak. Terus, hasil per halamannya berapa? Misalnya, 10 atau 20 atau lebih dari itu juga bisa, ataupun 100 juga bisa. Kemudian, kita juga bisa memanfaatkan navigasi yang di sebelah kiri untuk mendapatkan hasil yang lebih spesifik lagi, seperti yang tadi waktu kita di basic search. Kita bisa memanfaatkan navigasi ini untuk mendapatkan hasil lebih spesifik dan presisi untuk kita gunakan sebagai referensi atau citasi dari tugas yang sedang kita kerjakan. Selanjutnya, kita akan menggunakan menu lain yaitu publikasi. Di sini akan berisi jurnal-jurnal yang dapat kita akses seperti browsing. Kalau misalnya kita nggak tahu nih kita mau nyari apa. Nah, kita bisa memilih menu pencarian publikasi ini. Di sini tuh isinya ada jurnal-jurnal yang bisa kita akses. Buku juga. Jadi, kita bisa mencari informasi yang kita butuhkan gitu. Berdasarkan alfabet juga bisa nih. Kita disediakan alfabet. Ini juga banyak subjek publikasinya ya, yang bisa kita pilih. Dan sekarang kita pilih linguistik. Kemudian, hasil resultnya akan berkurang, yaitu menjadi 271 publikasi. Nah, ini kita bisa pilih mana yang relevan dengan tugas kita yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini kita juga bisa memasukkan kata kunci yang mau kita cari, dan ada beberapa jelajah topik lainnya dan materi unggulan. Di sini, kalian bisa pilih mana yang kalian inginkan. Ada panduan topik, riset pasar industri, laporan komoditas. Selanjutnya, untuk memudahkan supaya halaman pencarian sebelumnya kita tidak tergantikan oleh halaman pencarian yang baru, maka kita bisa menggunakan dengan klik kanan dan Open New Tab. Dari berbagai penelusuran yang sudah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa penelusuran menggunakan satu, browsing. Browse itu tidak efektif, kecuali kalau kita benar-benar tidak tahu apa yang kita butuhkan. Karena banyak recall dan hasil yang tidak presisi, dan juga fitur yang mendukung dalam mempercepat hasilnya itu kurang. 2. Basic search. Pada penelusuran dengan basic search, hasil yang kita dapatkan cukup terbilang presisi karena masih bisa dipersempit temuannya dengan fitur-fitur. Tetapi, dalam memasukkan kata kunci, hanya dapat memasukkan satu kata kunci atau satu frasa. 3. Advanced search. Sedangkan advanced search sangat efektif untuk melakukan penelusuran informasi karena dapat memasukkan 2 atau 3 kata kunci sekaligus atau lebih banyak, sehingga hasil yang didapatkan akan lebih presisi dan spesifik. Oke teman-teman, udah selesai nih tutorial penelusuran informasi dengan menggunakan portal jurnal ProQuest. Semoga penjelasan dari video ini dapat dipahami ya, dan juga semoga bermanfaat.
Selamat mencoba. Sampai jumpa teman-teman.